Tahu nggak kalian kalau YouTube bakal ngapus tombol dislike? Bukan tombolnya sih, tapi jumlahnya. Dan banyak orang nggak suka. Kok bisa? Hai Singa, hai penonton semua, gue Eno Bening dan selamat datang di Seputar Internet, di mana kita akan ngobrolin internet dan sosial media bersama gue Eno Bening, sosial media strategis kalian. Jadi YouTube baru-baru ini pengen bikin bahwa tombol dislike itu jumlahnya tidak terlihat. Jadi bukan tombolnya yang dihapus ya, tapi jumlah tombolnya yang tidak terlihat. Nah, keputusan YouTube ini sebenarnya belum diimplementasikan ke semua channel. Jadi belum tentu channel kalian tombol dislike-nya jumlahnya nggak terlihat, tapi ke beberapa channel doang. Tujuan YouTube bikin kayak gini adalah biar orang-orang itu nggak kena bom dislike, atau kayak semacam rate yang dari orang-orang karena orang-orang nggak suka sama orangnya atau nggak suka sama videonya terus di spam dislike. Jadi kayak semacam melindungi kreator YouTube dari pembulian dislike. Dan sebenarnya gue baru tahu lu bisa merasa terbuli hanya karena melihat jumlah tombol dislike. Seriusan. Well, gue nggak bisa nebak, orang-orang bisa beda pandangannya, tapi nyatanya community banyak banget nih ya tweet-tweetnya tuh yang menolak tombol dislike ini jumlahnya dihilangin. Karena buat kalian yang nggak tahu, tombol dislike ini sebenarnya juga menjadi kayak semacam pertanda atau jadi penilaian publik terhadap video atau karya kalian. Mereka suka atau mereka nggak suka. Ya walaupun bisa di-abuse kayak kenyataannya bahwa banyak yang bisa spam dislike atau nge-rate dislike ke sebuah video tertentu, tapi tombol dislike ini memang fungsinya adalah untuk melihat sebuah penilaian orang-orang terhadap sebuah video. Penghilangan jumlah tombol dislike tapi tombol dislike yang masih dikasih di situ kayak nggak jelas dan entah arahnya mau kemana. Jadi penonton tuh ya bingung aja fungsi yang ngilangin jumlah tombol dislike tuh buat ngelindungin kreator, tapi nggak ngelindungin amat. Yang paling tepat dilindungi adalah ketika ada orang yang misbehavior atau behaviornya liar, kasar, dan nggak beres. Yang jangan sampai dia bisa merusak ekosistem di YouTube. Bukan jumlah dislike. Jadi itulah kenapa orang-orang bingung kenapa jumlah dislike diurusin. Buat kalian yang belum tahu, lihat gambar ini. Iya, YouTube itu dulu belum pakai tombol like dan dislike. Mereka pakai rating bintang 1 sampai bintang 5. Dan akhirnya dirubah jadi tombol dislike dan like. Nah, kalian lebih suka yang mana? Pakai sistem rating atau pakai tombol dislike dan like? Dan kalian lebih suka yang mana? Tombol like-nya ada jumlahnya dan jumlah dislike-nya juga ada? Atau kebalikannya? Secara algoritma, tentu apapun yang kamu lakukan pada sebuah konten di YouTube akan mempengaruhi konten tersebut. Paling tidak untuk diri kamu sendiri. Jangankan klik tombol like atau dislike, lu klik videonya aja, berarti YouTube sudah membaca kalau lu tertarik sama video-video yang kayak gini. Nah, YouTube tidak menjelaskan apakah tombol dislike bisa merubah algoritma. Jadi ketika kita pilih tombol dislike, itu juga masuk ke algoritma dan bilang jangan rekomendasiin gue video-video kayak gini lagi di homepage, di recommendation, dan lain-lain. Sehingga para user merasakan juga benefit hilangnya jumlah tombol dislike. Karena berpengaruh sama feed mereka, berpengaruh sama recommendation video mereka, berpengaruh sama homepage mereka. Nggak bakal ketemu lagi video-video dari konten kreator yang ini. Walaupun awalnya ngeklik karena penasaran, tapi dikasih tombol dislike. Ya, dimana ngasih tahu kalau ya udah, please YouTube, jangan kasih gue video-video kayak gini lagi. Nah, itu kurang ada pemberitahuan dari YouTube. YouTube bilang pokoknya biar nggak ada pembulian tombol dislike lagi. Yang dimana menurut gue pribadi sebenarnya ya nggak gimana-gimana sih gitu loh. Nah, kan beda kan jadinya ketika tombol dislike digunakan hanya untuk mengurangi pembulian sama tombol dislike yang fungsinya bener-bener dislike. Yang dimana misalnya kita ngeklik video drama dan kita nggak mau video drama ini keluar lagi yang rekomendasi kayak gini. Dan atau video-video sejenisnya yang suka ada di kanan gitu kalau kalian ngeklik atau di homepage pada saat kalian ngeklik. Itu hilang karena kita klik tombol dislike. Nggak harus kayak gini nih. Kalau kalian tahu yang sekarang tuh kayak gimana. Kalian mesti klik tombol 3 terus kalian bilang I don't like this video terus jangan rekomendasi. Itu ribet banget step by stepnya. Kalau pakai tombol dislike aja, community akan senang banget karena ya enak gitu, nggak usah ribet dan ya udah YouTube paham algoritmanya, dia nggak bakal lagi rekomendasiin kita video-video yang macam kayak gini karena kita dislike. Kalau menurut kalian sendiri gimana tombol dislike ini disembunyiin jumlahnya atau kalian malah lebih setuju tombol dislike dihilangin aja? Ya gue tahu banyak orang yang bahkan bocah-bocah edgy yang merasa keren dirinya kalau dislike pertama gitu ya. Ini keren, aku dislike yang pertama. Ayo lihat diriku, aku signifikan sekali di dunia ini. Aku punya sumbangsi dan prestasi karena aku dislike yang pertama. Keren kan aku? Ya. Iya, gue tahu bocah-bocah kayak gitu ada, tapi ngilangin mereka tuh kayak ya biarin aja mereka gila sama dunianya sendiri sih kalau menurut gue ya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Kalian setuju tombol dislike dihapus? Kalian setuju tombol dislike jumlahnya aja dihilangin? Kalian nggak setuju dihilangin atau dihapus? Atau kalian setuju yang kayak gue kasih tahu tombol dislike yang benar-benar fungsi dislike-nya bekerja juga secara algoritma? Atau kalian mau kritik masukan dari gue tadi juga? Silakan komen di bawah. Peraturan di internet itu berubah cepat. Gue upload video ini bisa jadi tombol dislike tiba-tiba dibikin ada 2 jenis, dislike yang begini sama dislike yang jempolnya lebih gede gitu. Gue nggak tahu. Jadi jangan lupa subscribe biar dapetin notifikasi
notifikasi, jangan lupa nyalain notifikasi, nyalain loncengnya, klik like, karena ya siapa tahu aturannya berubah-ubah dan gue akan bikin update-nya di YouTube gue. Jangan lupa juga untuk share ini ke teman-teman kalian yang ngomongin ini dislike ada apa sih. Dan juga jangan lupa follow gue di sosial media untuk update yang lebih cepat mengenai update-update sosial media platform. Dan di akhir video gue mau mengapresiasi kalian semua para pendukung pembaca setia gue di karyakarsa.com/enobening, di mana gue bikin buletin seputar internet, di mana gue merangkum update-update di dunia internet dan sosial media. Juga gue kasih tips dan trik yang gak gue kasih di video. Kalau kalian mau jadi pembaca setia atau mendukung gue, kalian bisa ke karyakarsa.com/enobening dan baca buletin seputar internet. Atau kalian punya topik bahasan internet lainnya yang update, yang bikin kalian penasaran, yang bikin kalian masih nggak ngerti, kalian bisa komen di bawah, nanti gue jadiin konten. Itu aja dari gue Enobening. Semoga kalian jadi paham kenapa tombol dislike tahu-tahu hilang, kenapa tahu-tahu ada jumlahnya, kenapa tahu-tahu ada bocah-bocah yang demen banget sama tombol dislike, yaitu mereka yang aneh sendiri. Tapi yang penting sekian dari gue, dan untuk kita semua, stay clean and sound.